Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat rahimakumullah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah berbagai macam, bahkan segala perbuatan, segala kebaikan yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Namun di antara ibadah-ibadah ada yang juga merupakan intisari daripada ibadah. Itu sebagaimana dikatakan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah saripatinya ibadah. Ya, inti daripada ibadah yaitu adalah doa. Karena apa? Yang pertama, bahwasanya ketika doa berarti seorang hamba sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ud'uni", berdoalah kalian kepadaku. Berarti doa adalah suatu yang diperintahkan. Ketika kita berdoa, itu adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan intisari ibadah, bahwasanya ketika seorang hamba melihat suatu pengkabulan dari doa-doanya, dia akan memotong angan-angannya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan sampai ketika kita menjadikan doa adalah wasilah untuk dikabulkannya permintaan-permintaan, wasilah untuk dipenuhi segala hajat-hajat kita. Sebab apa? Jika kita menganggap bahwa doa itu adalah wasilah untuk dipenuhi segala kebutuhan dan hajat-hajat, maka ketika orang tidak dikabulkan doanya, maka dia akan berputus asa dan tidak mau berdoa. Tapi yang harus ditancapkan di dalam hati bahwasanya yang pertama itu adalah doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk ibadah. Jadi intinya ketika dia berdoa, entah itu dikabulkan atau tidak yang terlihat secara zahir, maka dia sejatinya adalah sudah melakukan ibadah. Itulah yang dinamakan intisari daripada ibadah. Maka dalam hal ini ada tata krama di dalam berdoa. Di antaranya adalah disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya memanjangkan kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya, terus kemudian sebelum berdoa dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adab berdoa yang pertama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang antara orang yang khusus dan orang yang umum itu sangat berbeda kelasnya. Kita lihat saja ketika Nabi berdoa, Nabi itu jika berdoa itu memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang tidak menyebutkan hajat yang beliau minta. Bagaimana masyhur dalam hadis-hadis ya, ketika beliau minta doa dibukakan segala kesusahan dan segala kesedihan, beliau hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, dan doa-doa yang lain. Beliau hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang tidak menyebutkan permintaannya. Setelah memuji Allah, lalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya ketika seseorang berdoa itu ada hijab antara doanya dengan langit ya. Akan tapi jika dia membaca sholawat, maka doanya itu akan tertembus dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah kemudian bersolawat, maka boleh meminta hajat-hajatnya ya, dan usahakan jangan melihat ke langit ketika berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Itu diantara sedikit adab-adab yang diterangkan. Lalu diantara adabnya lagi adalah kita meyakini bahwa kita doa itu pasti dikabulkan dan pasti. Entah itu bentuknya seperti apa, tapi kita harus yakin bahwa doa itu
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan dalam hadis, ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Hai hambaku, saya itu menurut prasangkaanmu dan saya akan bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku. Artinya apa? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kalau doa kita akan dikabulkan, maka Allah pun akan mengabulkan doa kita. Namun sebaliknya, jika kita merasa bahwa wah, Allah ini tidak akan mengabulkan doa kita, atau doa kita ini lambat nih, nggak dikabul-kabul, beneran nanti nggak dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah, memperbaiki sangka kita kepada Allah. Dan memang doa itu pasti dikabul, sebagaimana dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa atallahu ihda thalathin. Tidaklah kama qala sallallahu, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa-doa yang mana dalam doanya tidak ada melakukan dosa dan memutus tali silaturahim, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Imma ayyu ajjalahu bi da'watihi, ada kalanya Allah taala akan menyegerakan permintaannya, akan menyegerakan mengabulkan doa-doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, dan ada kalanya Allah akan menyimpan doa tersebut nanti di akhirat, di surga, bahwa ini adalah suatu ibadah dan pahala akan diberikan pada orang tersebut ketika di akhirat. Wa imma ay yusrifa anhu minas su'i mithliha, dan ada kalanya Allah akan menyingkirkan darinya keburukan-keburukan yang sama dengan doa yang dipanjatkan, kira-kira yang sepadan. Itu akan jadi yang setiap doa, setiap hamba berdoa itu pasti akan dikabul, entah bagaimana caranya, apakah itu akan disegerakan oleh Allah, atau nanti doanya itu akan diberikan pahala ketika di akhirat, atau kita diganti, ya, dijauhkan dari segala keburukan yang akan menimpa kita. Itu juga adalah pengkabulan. Jadi hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, berkata para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Qala, Rasul pun jawab, Allah aktsar, Allah lebih banyak pengkabulan doanya. Bahkan dikatakan bahwa orang yang meninggal doa adalah maksiat, sebagaimana dikatakan dalam hadis, tarkud du'ai maksiatun, meninggalkan doa yaitu maksiat. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan doa kita menjadikan pengakuan bahwa kita itu lemah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak mampu untuk apa-apa. Yang mampu, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kuat adalah Allah. Oleh sebab itu, maka kita perhatikan adab-adab kita di dalam berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.